Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini dan terhubung bersama Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara untuk sepanjang bulan Januari 2023 bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aries. Namun sebelum Mari memulai, wajib Mari ingatkan untuk menghindari kesalahpahaman bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung kita mulai ya. Situasi yang akan dihadapi Aries bersama dengan pasangannya adalah Three of Pentacles ada di sana. Kemudian di situ ada Six of Wands reversal. Oke. Baik. Baik. Oke. Iya. Oke. Three of Pentacles di sini. Oke, baik ya. Baik, jadi Mari udah tahu ini. Jadi seperti ini kalau Mari lihat. Hubungan ini tuh nampaknya bisa menjadi hubungan yang sedikit meliar gitu ya. Hubungan yang sedikit meliar, hubungan yang penuh dengan intensitas gairah di sana gitu ya, karena ada di situ keinginan untuk memiliki, keinginan untuk dimiliki, walaupun relationship ini tidak dibangun dengan titik fokus yang jelas gitu ya. Mungkin terlalu banyak drama dalam relationship ini. Gitu. Dan jangan-jangan ada beberapa yang menjadikan relationship ini tuh hanya sebagai tempat untuk refreshing gitu ya. Jalan untuk refreshing di sana. Beberapa yang seperti itu. Beberapa refreshingnya ini tuh bukan karena mengalami patah hati oleh seseorang, tetapi bisa juga di sini untuk menghilangkan rasa sepi gitu ya. Sebenarnya dalam hidup tuh tidak ada masalah gitu, hanya saja kok hidup tidak bergairah ya, hidup kok nggak rame ya gitu, lonely gitu ya, rasa sendiri di tengah keramaian gitu ya, seolah-olah tidak ada tempat atau tidak ada ruang di dalam kehidupan pribadi ini yang menghadirkan cukupnya kebahagiaan di sana gitu ya. Makanya dijadikanlah pasangan ini tuh sebagai sarana gitu ya, sebagai sarana untuk mendapatkan sensasi keriuhan di sana gitu ya. Nah, beberapa tentu hubungan ini tidak kelihatan stabil, tetapi tetap ada koneksinya gitu ya. Kalau ada pertemuan, koneksi ini tuh, pertemuan ini tuh dilakoni dengan apik gitu, dengan bagus, dengan baik gitu ya. Kayaknya wah ini hubungannya serius banget kayak gitu ya. Ada yang kayak pertunjukan bahwa Aries dan pasangannya ini adalah couple yang saling mendukung di sana. Bahwa ini kayak hubungan yang menjanjikan di sana gitu ya. Tetapi jauh di dalam lubuk hati gitu ya, di ruang-ruang yang tidak bisa diintip oleh orang lain, ada di situ perasaan yang tidak menentu gitu loh. Ada perasaan yang sebentar hidup, sebentar mati, sebentar hidup, sebentar mati. Nah, modelnya kayak gitu. Ya.
Karena kalau dilihat di sini, adakah keinginan untuk menumbuhkan relationship ini? Mari lihat di situ tuh tidak, tetapi menghasrati kehadiran. Entah ini kehadiran dalam bentuk finansial, keuangan. Apakah ini hanya orientasinya seksual di sana? Apakah itu orientasinya hanya orientasi pengakuan-pengakuan semata? Nah, kayak gitu ya. Ada benefit-benefit yang diinginkan dari relationship ini. Gitu ya. Ada keuntungan di situ. Gitu loh. Ya. Ada seseorang yang merasa terpaksa. Gitu juga ya. Dalam hubungan ini ada seseorang yang merasa terpaksa. Aku terpaksa nih dengan dia. Gitu. Aku terpaksa harus ngejalanin hubungan ini. Padahal aku sebenarnya nggak mau. Tidak ada kecocokan antara aku dengan dia. Pemikiranku dan pemikiran dia beda. Visiku, misiku dengan dia itu beda. Gitu ya. Tetapi walaupun dia katakan bahwa di sini aku terpaksa, tapi kalau Mari bilang sih di situ bisa aja dia agak keliru dalam mendefinisikan dirinya, menginterpretasikan sikapnya, gitu ya. Keterpaksaan yang dianggap oleh pikiran sadar, gitu ya. Tetapi alam bawah sadar di situ ada kepasrahan. Nah, di sana beberapa gitu ya. Beberapa memang pengen mendominasi hubungan ini. Gitu. Pengen mengontrol hubungan ini. Karena ya tadi ada benefit yang dia dapatkan dari relationship ini. Jadi mungkin beberapa relationship ini tuh kayak yang mau apa sih dari sini? Gitu ya. Tujuan sejati, hakiki, apa sih sesungguhnya dari hubungan ini? Barangkali tidak diberikan waktu untuk diri ini memikirkan. Tidak ada waktu untuk kontemplasi di sini. Gitu ya. Karena tadi, beberapa tidak siap untuk jalan sendiri dalam hidup. Karena kesepian tadi gitu ya. Jadi ya udah dijalani, dilakoni aja gitu. Dilakoni aja, dijalanin aja. Gitu ya. Padahal boleh sebenarnya mungkin kualitas secara batin ya sebagai manusia gitu. Mungkin di situ tidak dapat kualitas batin itu. Tetapi ya tadi setidaknya ada riuhnya hidup ini gitu ya. Ada semaraknya hidup ini. Kalau untuk nilai-nilai moral kah, kepantasan kah, Mari rasa itu mungkin diletakkan di urutan ke sekian ratus di belakang sana. Maka tadi Mari katakan kayaknya kok tidak ada diberikan ruang kepada diri ini untuk merenungi gitu ya. Apa sih sebenarnya hubungan ini? Nah kita. Ini ada kayak aku takut kamu pergi gitu ya. Aku takut kalau kamu tuh nggak bisa aku akses lagi. Aku takut kalau dari kamu itu aku nggak dapat uang lagi, misalnya di sana. Ada bunyi-bunyi yang lumayan meresahkan di sini ya. Sesungguhnya seperti itu, bunyi-bunyi di dalam nurani kita itu gitu loh. Tetapi acap kali kalau melihat ini diabaikan, disingkirkan, udah nggak usah dipikirkan. Karena kalau dipikirkan bisa ada rasa bersalah di sana, gitu ya. Aku nggak mau rasa bersalah. Pokoknya mauku hari ini adalah ya koneksi kami tuh tetap ada, gitu. Mau ini kayak gimana, bolos. Nah di sana ya, ada lebih menduluankan di situ kayak sisi hasratnya di sana. Gitu. Ada kepentingan-kepentingan tertentu ya dalam hubungan ini. Nah, seperti itu. Mungkin tidak terlalu banyak beberapa ya. Beberapa mungkin tidak terlalu banyak di situ nanti ini ya untuk Januari. Mungkin tidak terlalu banyak di situ nanti
ketulusan ya. Tidak banyak di situ ketulusan gitu. Bahkan mungkin hubungan ini diwarnai dengan tekanan kah gitu ya, komunikasi yang berujung ke konflik kah, nah di sana ya, intimidasi kah gitu, pemaksaan tertentu gitu ya, dengan trik-trik bagaimanalah di sana gitu. Untuk beberapa membohongi diri sendiri jatuhnya ya, membohongi diri sendiri gitu. Tidak punya masa depan dengan hubungan ini, tidak ada rancangan-rancangan masa depan dengan hubungan ini, tetapi boleh di situ tuh gombalan yang ada gitu ya, gombalan yang ada. Gombalan ini ya tadi ditujukan ngapain orang menggombal, biar dapat apa yang dimaui gitu ya kan. Nah di sana, jadi ini bisa pasangannya Aries ini jangan kesusu tuh ngomong aku dipaksa oleh Aries. Coba cek lebih dalam, lebih jujur lagi, bener tidak kamu dipaksa gitu ya. Jangan-jangan kamu yang memaksakan diri kamu sendiri. Nah, kayak kita ya di sana. Dan ini bisa energinya itu energi yang tanpa kesabaran. Untuk beberapa ini bisa hubungannya belakangan hari ya, belakangan sebelum Desember, situasi hubungan ini tuh senyap, off, kurang interaksinya. Tapi nanti di Januari gitu ya, akan ada energi yang diletakkan dalam relationship ini. Nah begitu ya. Iya. Jadi ini kayak tahu, nemu masalah. Tetapi walaupun nemu masalah di situ, gini ya, nemu masalah dan nemu pikiran, wah hubungan ini tuh hubungan gak sehat. Tapi nanti, jadi bilangnya hubungan ini gak sehat. Terus habis itu ngasih space dulu. Tapi nanti Januari datang lagi dengan sikap manis lagi, gitu ya. Nunjukin sikap manis lagi di sini, mengharap cinta lagi di sini. Mungkin itu energi Aries. Aries bisa mengharap cinta lagi ke pasangannya, gitu ya. Apalagi jika belakangan atau ada sempat kisah dalam relationship ini tuh kisah yang menghancurkan Aries gitu ya. Ada sebuah kondisi mental kah, kondisi emosional kah yang rusak gara-gara relationship ini gitu ya. Jadi mungkin Aries kayak yang berpikir dia yang menghancurkan aku, dia yang merusak aku, dia yang bikin aku tidak tenang, maka dia juga adalah obatnya. Nah kadang-kadang kita mau berpikiran naif seperti itu ya. Aku hanya bisa sembuh atau kesembuhanku ini akan sempurna gitu ya, apabila ada atensi yang dia berikan ke aku gitu ya. Apabila ada atensi, ada perhatian yang dia berikan ke aku, ada kehadiran dari dia ke aku gitu loh. Dia yang ngerusakin, maka dia adalah obatnya juga gitu loh. Maka dia juga yang bisa mengarsiteki kembali hidupku, hatiku, pikiranku biar kembali dalam posisi tenang di sana ya. Gitu. Wih, gelap ya, gelap. Tunggu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini kayak yang
coba bersikap manis gitu ya Ariesnya. Coba dia bersikap manis di situ. Coba dia menyambung kembali gitu ya. Nah, di sana ya. Jadi untuk beberapa kaum Aries ini agak-agak takut ya kalau mari lihat ya, agak-agak takut untuk mengobserv diri ini sendiri gitu loh. Memang namanya orang-orang Aries ini kan mereka tuh ekstrovert ya. Orang-orang yang mau tuh gerak terus. Paling susah itu memang orang-orang Aries ini kalau disuruh untuk stop, tengok dulu dirimu gitu ya. Memang susah itu orang-orang Aries ini. Apalagi kalau masih usia-usia muda gitu ya. Agak susah di situ. Jadi mereka tuh kan Aries itu kan orientasi yang laku gitu ya. Doing apa sih? Doer apanya itu bahasa Inggrisnya. Pelaku gitu ya. Mereka tuh kan laku orientasinya itu kan dengan melakukan sesuatu gitu ya. Orientasi kan itu gerak fisik gitu loh. Makanya kalau disuruh untuk duduk, diam, tenang, tengok diri sendiri gitu ya. Gali kembali diri sendiri. Ini jarang ini. Gitu. Makanya untuk pembacaan ini tuh situasi yang embulet gitu ya, situasi yang muter-muter itu aja gitu ya. Itu yang dialami Aries gitu. Kisah yang seperti ini bukan kisah kali pertama. Ini udah kali sekian ini Aries jalani gitu loh. Tetapi ternyata belum nemu dia Aries ini, kenapa sih dia mengalami kisah yang berulang-ulang seperti ini gitu ya. Nah, di sana manis, kemudian di situ ujungnya agak sepet gitu ya. Nah, itu yang mungkin jadi penemuan Aries, kok aku kayak gini terus ya gitu. Atau kalau dia belum sadar, dia mau, misalnya ada kaum Aries yang ngelihat video ini, coba ditengok lagi ke masa lalu. Kamu hanya menjalani pengulangan di sini ya Aries ya. Hanya menjalani pengulangan. Jadi kayak yang kematangan ya, ini maaf nih ya, kematangan dari orang-orang Aries mari rasa agak kurang di sini. Atau ya ini bisa energinya bolak-balik ya. Yang mari baca di sini energi Aries, nggak taunya energi dari pasangan Aries. Gitu ya. Kematangan, kedewasaan di sini tuh agaknya kurang gitu ya. Jadi kayak yang diri itu kualitas dalam relationship untuk urusan asmara itu bisa dia nilainya itu agak kurang. Mungkin bisa Aries ini sukses dalam urusan yang lain gitu ya. Katakanlah mungkin pekerjaan yang luar biasa di sana bagusnya gitu ya. Ada peningkatan jabatan di sana kayak gitu. Tetapi boleh kalau urusan asmara di situ yang ngulang, belum dewasa di sana. Nah, modelnya seperti itu ya. Karena ini kalaupun Aries mau keluar dari relationship ini, memang ada niatan mau keluar juga dari hubungan ini gitu ya. Nah, tetapi kalau bisa nemu orang lain, ngebangun hubungan dengan orang lain, tetapi dengan membawa petikan makna ya dari apa yang Aries jalani selama ini di urusan percintaan gitu. Kalau enggak hanya ngulang-ngulang lagi di situ. Jadi kayak kualitas hubungan itu tuh hanya kualitas yang katakanlah mungkin nilainya hanya di 7, tapi 7 aja gitu ya. 7 dari 10 gitu. Enggak naik dia ke 8, ke 9 kah gitu ya.
nggak naik dia. Jadi hanya mengulangi aja nanti. Hanya nama pasangan yang berbeda, wujud orangnya yang lain gitu ya. Tapi cara ngelakoninya sama gitu ya. Hanya mungkin mengobok-obok perasaan saja gitu ya. Hanya buang-buang energi saja gitu loh. Hanya mengulang-ulang, kayak mengulang video yang sudah ditonton 5 kali kayak gitu, 3 kali kayak gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi hubungan ini tuh ada, kalau mari lihat setidaknya itu akan diusahakan sama pasangannya Aries ini gitu. Tetap ada koneksi di sini karena ada Three of Pentacles gitu ya. Namun mungkin koneksinya ini tuh hanya kayak koneksi survive, atau juga di situ berjuang untuk mendapatkan apa yang dihendaki, apa yang diinginkan gitu. Oke, baik ya. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Aries sendiri di situ, kemudian hadir energi Scorpio di situ, Taurus hadir, Virgo hadir, Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi dari Leo di sana, kemudian hadir energi dari Libra, Capricorn hadir. Oke, baik ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.